Nah ini tuh jalur penyeberangan untuk jalan kaki sebenarnya. Cuma kondisinya tuh sudah tidak ada besinya. Tapi pemandangannya indah ya, makanya dulu tuh banyak yang nongkrong di sini nih. Akhirnya menimbulkan kecelakaan ya. Tuh lihat dasarnya kawan-kawan. Ini tuh aliran sungai ya. 100 meter lebih. Wih. Tuh si teteh ya. Lihat nih besinya. Sudah rusak kan kawan. Ini yang dipakai perlintasan pun sudah rusak ya. Ngeri. Tuh. Ini tiang besi utamanya sudah terkelupas. Nah ini juga pinggirnya tuh. Ini nih ya. Ini tidak ada pembatasnya kawan-kawan. Saya ngerinya tuh kalau misalnya hujan ya. Ini kan licin nih. Motor misalnya tergelincir, ke pinggir tuh. Ini gak ada penghalangnya. Masuk kawan-kawan. Ngeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, saat ini saya sedang berada di jembatan Cisomang nih kawan-kawan. Nah kenapa saya kesini, karena kemarin itu sempat rame ya. Bukan sempat sih, lagi rame-ramenya tuh Pak Deddy mau mengaktifkan sejumlah jalur kereta api di kawasan Jawa Barat ya. Dan saya jadi teringat nih sama jembatan yang ada di sekitar rumah saya, yaitu jembatan Cisomang. Karena nih lihat kawan-kawan, kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan ya. Ini selain jalur kereta juga jadi jalur perlintasan warga soalnya nih. Cukup mengkhawatirkan ya. Nah kenapa saya kesini kan karena Pak Deddy itu mau mengaktifkan jalur kereta api ya, yang sudah tidak aktif sebenarnya, untuk mengurangi kemacetan kan tujuannya. Nah dalam mengaktifkan jalur yang sudah tidak aktif itu pasti perlu perbaikan ya, perlu pembenahan,
Nah ini juga saya rasa perlu perbaikan sih. Ini juga harus mendapatkan perhatian nih, karena ya selain jalur kereta api, jembatan Cisomang ini juga jadi jembatan yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Purwakarta ya ke sana tuh, Purwakarta dengan Bandung Barat ke sana tuh. Dan warga itu banyak yang beraktivitas di sekitar sini kawan-kawan, karena ini daerah perbatasan ya. Nah ini tuh jalur penyeberangan untuk jalan kaki sebenarnya, cuma kondisinya tuh sudah tidak ada besinya. Katanya sih dimaling ya. Ya saya gak mau suujon dulu lah, kalau misalnya beneran dipaling juga kan masa dibiarkan seperti ini kawan-kawan. Ini kan aktivitas warga terhambat ya, terutama warga yang di sini, karena kan bayangin aja kawan-kawan, ini daerah Purwakarta ya. Untuk kebutuhan logistik misalnya perlu ke Bandung Barat ke sana tuh. Kalau misalnya jalur utama itu harus muter ke sana. Muter ya, melewati jembatan Cisomang yang jalan raya. Jauh itu kawan-kawan. Maka yang terdekat itu sebenarnya ke sini nih. Cuma ya kondisinya seperti ini. Cukup mengerikan ya, dan ini panjangnya itu 200 meter lebih dan kedalamannya itu kurang lebih 100 meter kawan-kawan. Nah kenapa saya tidak bilang seujon dulu ya tadi, apakah ini benar-benar dimaling orang atau apa? Karena jembatan ini juga sudah tua sebenarnya kawan-kawan. Jadi ini peresmiannya itu tahun 2004 oleh pemerintah Indonesia di zaman Megawati. Jadi sudah 20 tahun lebih ya. Sekarang 2025. Tuh lihat kawan-kawan. Ini jadi jalur perlintasan warga juga ya, selain perlintasan kereta api. Jadi ada dua jalur, yang ini sudah tidak bisa dipakai, akhirnya yang itu tuh yang dipakai. Jadi harus gantian ya warga itu. Kalau yang dari Bandung Barat ke Purwakarta nunggu dulu kalau misalnya ada yang dari sini tuh. Jadi gak bisa berbarengan. Nah, jadi yang rusak itu sebenarnya bukan jalur keretanya kalau di sini kawan-kawan. Jadi adalah jalur perlintasannya ya. Tuh, perlintasan untuk warga. Kalau jalur kereta mah nyama aktif ini mah. Cuma saya kurang tahu juga tuh, karena kan kemarin kereta jalur jembatan Cirahong juga kabarnya akan mendapatkan perbaikan ya dari Kang Deddy Mulyadi. Apakah jembatan Cisomang juga akan mendapatkan perbaikan? Nanti kita tunggu kelanjutannya ya. Sebenarnya pemandangan di jembatan Cisomang ini sangat indah kawan-kawan. Cuma memang cukup mengerikan. Nah, isunya itu ya, selain ini isu maling kawan-kawan, mungkin ya pemerintah enggan memperbaiki ini juga karena ada isu kecelakaan kawan-kawan. Jadi yang kecelakaan itu bukan kereta ya di sini mah. Jadi banyak yang nongkrong di sini yang melihat pemandangan, akhirnya terjadilah kecelakaan kawan-kawan. Nah mungkin pemerintah juga sengaja membiarkan ini seperti ini ya. Jadi istilahnya mah sabodo merenan. Kalau istilah Sunda mah gitu kawan-kawan. Soalnya ya percuma diperbaiki, nanti malah dipakai tempat nongkrong sama kalangan muda ya. Jadi serba salah juga sih. Cuma sebenarnya secara fungsional ini tuh jalur perlintasan kereta api, dan juga ini jalur untuk warga sebenarnya. Jangan nongkrong di sini, berbahaya dan juga mengganggu sarana transportasi. Terutama jalur kereta api itu ada hukumannya kawan-kawan, ada pasal pidananya. Nah ini kawan-kawan,
Jadi jembatan ini adalah jembatan peninggalan Belanda ya, yang versi kedua. Kalau yang versi pertama sudah tidak ada ya, sudah hancur, tersisa pondasinya saja di sebelah sana tuh. Jadi ini peninggalan Belanda, kalau itu yang buatan pemerintah Indonesia di tahun 2004 ya. Dan kondisinya sekarang juga sudah mulai mengkhawatirkan untuk jalur perlintasannya ya. Jadi kalau misalnya Kang Deddy mau memperbaiki atau mengaktifkan kembali sejumlah jalur kereta yang ada di Jawa Barat, menurut saya jembatan ini juga harus mendapatkan perhatian. Soalnya dulu tuh sempat ada kawan-kawan, abah-abah ya, cuma saya lupa tuh abah siapa namanya, jatuh di sini kawan-kawan. Jadi dia itu lagi pulang dari kebun kalau gak salah ya, jalan kaki ke sini. Nah di sana terperosok, jatuh. Untungnya katanya kawan-kawan, jatuhnya itu di pinggir di sini nih. Jadi tidak terlalu parah lah jatuhnya itu. Coba bayangin kalau misalnya jatuhnya di tengah-tengah tuh, 100 meter lebih. Aduh, itu mah udah gak kebayang lah gimana nasibnya ya. Cuma untungnya itu masih untung ya, jatuhnya itu di pinggir di sini nih. Jadi tidak terlalu dalam. Kalau di tengah mah sudah, wah pasti ramai itu kan kawan. Jadi jalur yang aktif sebagai perlintasan itu hanya sebelah kiri kalau dari arah sini kan kawan. Dan ini tuh lihat, besi-besi penyangganya itu seperti tidak ada bautnya kawan-kawan. Ini yakin kuat nih. Saya gak berani makanya lewat ke sini. Lebih baik melintas ke sana tuh meskipun jauh. Cukup mengerikan. Saya penasaran akan coba jalan ke tengah kawan-kawan. Tapi saya jalan kaki ya. Saya tidak akan bawa motor karena gak berani. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cukup mengerikan. Wah, saya jalan aja udah reket-reket kawan-kawan. Ngeri Bakalan ada kereta lewat gitu. Saya coba jalan nih. Wah, ini ada yang ditambal segala kawan-kawan. Power. Tuh lihat kawan-kawan, ini ada besi di sini. Besi apaan ya? Wih, cukup mengerikan. Ini saya sudah berada hampir setengahnya nih. Cuma takut ada kereta, tiba-tiba ada kereta mah. Waduh, mana pinggirannya kayak gini lagi. Tuh, tapi pemandangannya indah ya. Makanya dulu tuh banyak yang nongkrong di sini nih. Akhirnya menimbulkan kecelakaan ya. Tuh lihat dasarnya kawan-kawan. Ini tuh aliran sungai ya.
100 meter lebih, anjir ngeri. Aduh si teteh wanian. Lihat nih besinya sudah rusak kawan-kawan. Ini yang dipakai perlintasan pun sudah rusak ya. Ngeri. Saya rasa ini harus mendapatkan perhatian juga kawan-kawan. Tuh ini juga ini ditambal-tambal kawan-kawan. Jadi katanya tuh yang di sana kan rusak ya, sudah gak kepake tuh yang di sana. Akhirnya kalau misalnya yang di sebelah sini ada yang rusak, yang itu dibuka, dipindahin ke sini. Inisiatif warga ya. Ih, kebayang saya mah. Ya, takut ada kereta lewat. Untuk konstruksi bawahnya juga kelihatannya sudah mulai rapuh kan. Kita bisa lihat ini. Tuh. Ini tiang besi utamanya sudah terkelupas. Jadi kalau misalnya jalur kereta api yang tidak aktif diaktifkan kembali, butuh biaya besar. Menurut saya ini juga perlu perbaikan kan. Warga di sini mah aktivitasnya sehari-hari lewat sini nih. Karena kan ada juga yang keperluan ke sekolah ya, ke kebun tuh. Melewati jembatan ini setiap hari ya. Itu sih ya, entah lewat eta teh. Terus biasa. Terus biasa. Ya. Habis mah teh wantun. Biasa nyenak motor agen, kepiksen. Aduh. Jagoan. Tuh kan. Jadi di sini tuh ada sekolah SMP 6 Darangdan. Nah, mungkin warga yang dari Bandung Barat itu ya, yang dari sana. Karena kan jauh mungkin ya ke sekolah ke sana. Akhirnya yang dekat ke sini tuh. Ya mau tidak mau setiap hari ya lewat sini nih. Dan sudah terbiasa. Waktu itu Power dan terbiasa awalnya. Ya. Tapi kata tadi ya itu motor di itu ya. Hah? Mau dibawa motornya? Ya, iya. Nanti tinggalin di sana aja. Sana aja di ujung. Oh, Ini yang nggak biasa mah gak berani kawan-kawan. boleh. Ayo. Enggak, saya mah di sini. Oh, Ya. Dek. Ayo. Ini yang nggak biasa lewat nih kawan-kawan. Emang ngeri sih. Biasanya ada jasa penyeberangan di sini nih, yang nyeberangin motor. Tuh barusan ada yang bawain motornya. Aduh, ini kondisinya kawan-kawan.
Yang bikin seramnya itu ya kondisi jembatannya sebenarnya. Kalau misalnya kondisinya baik ya ini nih. Ini kan seperti ini ya kondisinya ya. Kalau misalnya kondisinya baik terus ini ada penghalangnya sih aman-aman aja sebenarnya. Ya sekarang juga aman, cuma mengkhawatirkan gitu kan. Ya. Jadi seperti itulah kondisi jembatan yang memang sudah 20 tahun lebih ini kawan-kawan. Apalagi yang itu tuh. Wah, itu mah peninggalan Belanda ya. Lebih parah lagi yang di sana tuh, yang generasi pertama itu sudah hancur kawan-kawan. Jadi ini juga perlu perbaikan nih, perlu renovasi ya. Wah, ini di pinggir sekali kawan-kawan. Motor papasan sama kereta. Wah, ada kereta kawan-kawan. Itu masih ada motor tuh di sana tuh. Ngeri amat ya kalau misalnya ada kereta lewat pinggir. Wah, tuh udah berdecit tuh relnya tuh. Kalau saya mah anjir, gimana perasaannya? Udah mah ininya rempal, ada kereta di sini, bawa motor, ngeri kan. Salut saya warga di sini ya. Ya mungkin sudah terbiasa sih. Nah ini juga pinggirnya tuh, ini nih ya. Ini tidak ada pembatasnya kawan-kawan. Saya ngerinya tuh kalau misalnya hujan ya, ini kan licin nih. Motor misalnya tergelincir, ke pinggir tuh, ini gak ada penghalangnya, masuk kawan-kawan. Ngeri ya. Terus bari asal kan di dia banyak. Abi masih yeun. Nu paling dituna teu aktifnya. Ya, Pak. Jadi kita kawasan. Oke, baiklah kawan-kawan, cukup sekian video kali ini ya. Seperti itulah kondisi jembatan Cisomang di tahun 2025 ya. Jadi kalau misalnya Pak Dedi mau mengaktifkan sejumlah jalur kereta api nonaktif di Jawa Barat dan juga melakukan perbaikan di jalur-jalur kereta api, ya ini juga menurut saya perlu diperhatikan kawan-kawan.
Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.